Ketemu kembali video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini akan coba saya bahas mengenai bilangan berpangkat matematika di kelas 9 SMP. Bilangan berpangkat. Definisi untuk bilangan berpangkat, definisi dari suatu bilangan berpangkat bahwa A pangkat N itu sama artinya dengan A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya. Ini kita kalikan A-nya sebanyak N faktor. Jadi kalau A pangkat N itu artinya A kali A kali A sebanyak A-nya ini sebanyak N faktor. Jadi jika seandainya di sini N-nya 2 berarti A kali A. Jika N-nya 3 itu sama artinya dengan A kali A kali A sebanyak 3 kali ya, atau sebanyak N faktor. Itu untuk definisi dari bilangan berpangkat. Di sini coba diperhatikan ada dua bentuk A pangkat N. A ini disebut sebagai bilangan pokok atau sering disebut sebagai basis. A ini adalah bilangan pokok atau sebut juga dengan basis. Sedangkan N ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya. N adalah pangkat atau eksponen. Oke, coba diperhatikan beberapa contoh biar lebih jelas untuk pengertian dari bilangan berpangkat. Misalnya 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor ya. Sebanyak 5 faktor. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Demikian juga sebaliknya ya. Jika 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu artinya 2 pangkat 5 karena angka 2-nya ini perkaliannya sebanyak 5 kali ya. Itu definisi untuk bilangan berpangkat. Perhatikan contoh yang pertama. Min 2 pangkat 5, ini minus 2 dipangkatkan dengan 5. Coba diperhatikan di sini pakai kurung. Minus 2 pangkat 5 itu artinya min 2 kali min 2, biar lebih gampang dia dibuat dalam kurungnya. Kali min 2 kali min 2 kali min 2. Kalau dihitung ini ada sebanyak 5 kali atau 5 faktor ya. Min 2 pangkat 5 sama artinya dengan min 2 kali min 2. Kita kalikan dulu. Min 2 kali min 2 itu adalah 4, minus kali minus adalah positif ya. Min 2 kali min 2 ya 4 juga. Kita kalikan 4 kali 4, kalikan lagi, ini satu lagi belum termasuk tadi, kali minus 2 ya. 4 kali 4 itu adalah 16, berarti 16 kali minus 2. Maka min 2 pangkat 5 itu sama dengan 16 kali minus 2 ya. 16 ini tadi berasal dari 4 kali 4. Maka 16 kali minus 2 itu adalah minus 32. Ini bisa kita ambil kesimpulan minus 2 pangkat 5 minus ya. 5 itu adalah bilangan ganjil. 5 ganjil. Minus dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya adalah negatif ya. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Jadi kalau suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, hasilnya adalah negatif. Gimana dengan sebaliknya? Dengan bilangan genap, minus 2 pangkat 4. Kita ambil di sini pangkat 4 itu adalah bilangan genap. Sama dengan minus 2, kita gunakan dulu dengan definisi bilangan berpangkat ya. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ada sebanyak 4 ini. 4 2 kita kalikan dulu ini. Minus 2 kali minus 2 itu sama dengan 4. Minus 2 kali minus 2 yang sebelah sini sama dengan 4. Berarti kita kalikan 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Maka minus 2 pangkat 4 itu adalah 16. Sehingga jika bilangan negatif, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Itu perlu diingat ya untuk adik sekalian.
Ya, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, menghasilkan bilangan negatif. Jika pangkatnya bilangan genap, bilangannya adalah positif. Contoh ketiga, beda halnya dengan contoh yang pertama dan contoh yang kedua ya. Contoh yang pertama, minus ini ikut, ya, ini di dalam kurung, bahwa minus 2 ikut bagian dari pangkatnya. Sedangkan yang contoh ketiga, minus 3 pangkat 4, minus ini tidak di dalam kurung, berarti minus tidak ikut dipangkatkan. Maka sama artinya dengan minus di luar, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti minus di luar. Jangan, ini tidak bisa dibuat menjadi minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Salah. Kenapa? Itu yang seperti ini. Jika dia dalam kurung, baru kita gunakan seperti itu. Sedangkan di sini minus itu di luar. Berarti minus tidak ikut di sini, berarti cuma 3-nya. 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu perlu dipahami ya. Bedakan antara contoh yang ketiga dengan yang kedua atau yang pertama juga. Maka sama dengan minusnya tetap di luar, 3 kali 3 adalah 9. 3 kali 3 9, berarti 9 kali 9 sama dengan minusnya di luar, minus 81. Oke, itu beberapa contoh mengenai bilangan berpangkat. Perhatikan definisi dari bilangan berpangkat, kaitkan ke sini, dan perlu dipahami kembali. Kalau dia pakai minus pakai kurung, berarti ikut dia di dalam perkaliannya. Kita lanjut, coba kita bahas mengenai sifat-sifat dari perpangkatan. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ambil yang pertama, misalkan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Dengan definisi bilangan berpangkat, 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ya, ini 2 pangkat 4 kali, sedangkan 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Maka 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 itu adalah tinggal kita gabungkan ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini 4 kali tadi, kali ini 3 kali. Sekarang coba diperhatikan di sini. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini perkalian ini kita buat ke dalam berpangkat. Ada berapa kali muncul angka 2? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 7. Sekarang coba dikaitkan. 2 pangkat 4, bilangan pokoknya ini, itu sama dengan 2 ya. Kali 2 pangkat 3, bilangan pokoknya 2, sama. Bilangan pokok atau bilangan dasarnya sama-sama 2. Sama dengan 2 pangkat 4, 3 menjadi 7. Berarti dijumlahkan. 4 tambah 3 adalah 7. Maka dari sini muncul sifat yang pertama bahwa A pangkat M kali A pangkat N, jika dia di dalam perkalian, ya ini perkalian, bilangan pokok yang sama, maka hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan A pangkat M tambah N. Itulah sifat perpangkatan yang pertama. Sifat perpangkatan yang kedua, kita ambil contoh untuk pembagian. Tentukan nilai dari 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Kembali di sini cari dulu nilai dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Di sini dalam pembagian, maka 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 tadi nih. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini 5 kali. Bagi 2 kali 2 kali 2. Pembagian itu sama artinya dengan per. Ya, maka 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ya, bentuk ini sama juga artinya dengan ini ya. Bagi itu sama dengan per. Sekarang perhatikan di atas dan yang di bawah. Kita matikan 1, 2, 3. Ada sini 2-nya 3.
1, 2, 3, kita matikan. Maka tinggal angka 2-nya berapa lagi? Iya, 2 lagi. 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 itu artinya 2-nya muncul 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2. Inilah dia kalau di dalam pembagian. Sekarang amati. 2 pangkat 5, 2 pangkat 3. Bilangan dasarnya sama-sama 2. Pembagian. 5, 3 menjadi jawabannya di sini 2. Berarti dikurangkan. Kenapa? 5 kurang 3 adalah 2. Untuk pembagian bahwa A pangkat M bagi A pangkat N sama artinya dengan A pangkat M kurang N. Dikurangkan pangkatnya. Ingat ya, ini jika bilangan dasarnya sama-sama A. Tentukan nilai 2 kali 3 pangkat 4. Kita cari untuk sifat yang berikutnya, untuk sifat perpangkatan. 2 kali 3 pangkat 4. Dengan sifat definisi dari perpangkatan, berarti 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 sebanyak 4 faktor. 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 3 sekali 2 kali 3 kali 4 kali. Maka dari sini langkah pertama kita buka dulu kurungnya, kita gabungkan. Berarti sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Di sini hanya kita buka kurungnya. Sekarang 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan, coba kita perhatikan angka 2 berapa kali muncul. 1, 2, 3, 4. Berarti sama 4. Berarti 2 pangkat 4. Angka 3 berapa kali muncul? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Maka dari sini bisa diperhatikan 2 kali 3 pangkat 4 kita pisah. 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Maka berlaku untuk sifat A kali B pangkat M sama dengan kita pisah A pangkat M kali B pangkat M. Inilah 3 dari sifat-sifat perpangkatan. Demikian juga untuk mencari sifat yang lain, kita pergunakan juga dengan menggunakan bilangan. Tapi di sini langsung saya simpulkan bahwa yang pertama tadi, kalau di dalam perkalian A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jika dia perkalian, pangkatnya dijumlah. Pembagian, pangkatnya dikurang. Dan 2 kali di pangkat A kali B pangkat M itu dipisah, A kali pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang keempat, A pangkat M pangkatkan lagi dengan N, kalikan saja langsung pangkatnya. A pangkat M kali N. Dan sifat yang kelima, A per B pangkat M sama dengan pisah A pangkat M per B pangkat M. Inilah 5 dari sifat-sifat bilangan. Pertama, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4. Kita tinggal lihat ke sifatnya. Ini adalah pembagian. Berarti berlaku sifat yang kedua, jika dia pembagian, bilangan dasar sama ya, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti sama artinya dengan 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4. Kita kurangkan 6 kurang 4 sama dengan 2. Ya. Sekarang contoh yang kedua. 9A kali B kali A pangkat 2 kali 3B pangkat 2. Langkah pertama untuk penyelesaian soal seperti ini atau penyederhanaan, kita samakan atau kita gabungkan variabel yang sama. Kita dekatkan variabel yang sama. Ini 9A, di sini ada A juga, A pangkat 2, B-nya gabungkan ke B. Maka sama artinya dengan 9A, di sini ada A pangkat 2. B kali 3B pangkat 2. Ini adalah perkalian. A kali A pangkat 2 perkalian. B kali 3B pangkat 2 perkalian. Perkalian itu adalah sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Jika dia perkalian,
pangkatnya ditambah. Berarti sama artinya dengan 9, ini A ini pangkatnya kan 1. Berarti 1 tambah 2. Ya, kali 3, B-nya di sini 1 pangkatnya, kita tulis 1 tambah 2. Maka 1 tambah 2 adalah 3. 9A pangkat 3 kali 3B pangkat 3. Bisa kita kalikan langsung, 9 kali 3 itu adalah 27. A pangkat 3, B pangkat 3. Oke, coba 13B pangkat 3 kali 8B pangkat 7 per 26B pangkat 5. Langkah yang pertama, di sini ada perkalian dan ada juga pembagian. Kita gabung dulu untuk perkalian. 13B ya, gabung yang B-nya, 13, 8, B pangkat 3, B pangkat 7, berarti 13 kali 8, B pangkat 3 kali B pangkat 7 per 6, 26, B pangkat 5. Ini 13, bisa kita matikan dulu, 13 bagi 26, itu adalah 2, ya, 26 bagi 13 adalah 2, sekarang 8, B pangkat 3 kali B pangkat 7, ini perkalian. Di dalam perkalian, pangkatnya adalah dijumlah. Berarti nantinya ini B pangkat 3 tambah 7 ya. Maka 8 B pangkat 3 tambah 7, di bawah tinggal 2 tadi, 2B pangkat 5. Jumlahkan 3 tambah 7 adalah 10, maka 8B pangkat 10 per 2B pangkat 5. 8 bagi 2 adalah 4. Ini hubungannya adalah pembagian. Pembagian, lihat sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N, berarti pangkatnya dikurangkan. Berarti kita kurangkan saja langsung. 10 kurang 5. Ya. Berapakah 10 kurang 5? 10 kurang 5 adalah 5, maka 4B pangkat 5. Oke, adik sekalian, untuk penentuannya coba diperhatikan. Jika dia perkalian, pangkatnya ditambah. Dan jika dia pembagian, ini pembagian, pangkatnya dikurang. Yang berikutnya, 2B pangkat 3 pangkat 5. Coba ini dia mati. 2B pangkat 3 itu dalam kurung ya. Kali, buka kurung, minus 3B pangkat 4 pangkat 3. Sama artinya dengan 2 pangkat 5 dulu, kita pisah satu-satu dulu. Dengan sifat yang ya, dengan sifat ini, sifat yang ketiga, A kali B pangkat M itu sama dengan kita pisah A pangkat M, B pangkat M. Berarti 2B pangkat 3 pangkat 5 sama artinya dengan 2 pangkat 5, baru nantinya B pangkat 3 pangkat 5. Demikian juga di sini, minus 3 pangkat 3, B pangkat 4 pangkat 3. Saya ulang kembali, A kali B pangkat M sama artinya dengan A pangkat M kali B pangkat M, dipisahkan. Demikian juga untuk ini, 2B pangkat 3 pangkat 5, pakai kurung ya, dalam kurung, berarti 2 pangkat 5, B pangkat 3 pangkat 5. 2 pangkat 5, B pangkat 3 pangkat 5, kali, ini dia, minus 3 pangkat 3, saya buat di sini minus 3 pangkat 3, B pangkat 4 pangkat 3. Itulah langkah pertama. Setelah ini, tinggal kita tentukan hasilnya yang bisa ditentukan ini. 2 pangkat 5 itu artinya 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti sama dengan 32. B pangkat 3 pangkat 5 ini coba kamu perhatikan sifat yang keempat. A pangkat M pangkat lagi dengan N, 2 kali pemangkatan ya, berarti pangkatnya dikali, M kali N, berarti ini sama artinya dengan 3 kali 5. Minus 3 pangkat 3, coba diingat di contoh yang sebelumnya, menentukan bilangan hasil pangkat, jika bilangannya negatif berarti pangkat ganjil, berarti pasti negatif. Ya, sama dengan sini, 2 pangkat 5 itu tadi 32, 3 kali 5 adalah 15 kali. Minus 3 pangkat 3 artinya minus 27. B pangkat 4 pangkat 3 kalikan aja. 4 kali 3 sama dengan 12.
Kita kalikan koefisiennya 32 kali minus 27. Baru di sini perkaliannya, ini kan perkalian B pangkat 15 kali B pangkat 12. Perkalian pangkat dijumlah, berarti 15 tambah 12, ya. 32 kali minus 27, B pangkat 15 kali B pangkat 12. Kita kalikan hasilnya, minus 864. B pangkat, ini kan perkalian. Perkalian itu pangkat dijumlah, berarti 15 tambah 12. Sama dengan minus 864. B pangkat 27. Oke. Itulah beberapa contoh penyederhanaan dalam bentuk 2/3 pangkat 4. Coba sesuaikan dengan sifat yang kelima. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Berarti ini bisa kita pisah menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16, 3 pangkat 4 adalah 81. Baiklah, itulah beberapa soal dan contoh-contoh yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan dikerjakan untuk mengasah kemampuan dalam pengerjaan bilangan-bilangan berpangkat dan penyederhanaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.